Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Belakangan ini, saya memang terus berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Kuno Yonkishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-46-nya. Jika kalian terus mengikuti alur cerita dari manga Mokushiro Kuno Yonkishi, pastinya masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir chapter lalu? Ya betul, di akhir halaman chapter lalu akhirnya Anne berhasil mengalahkan Bargi. Dan di awal halaman dari manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-43 ini ternyata kita masih disuguhi dengan kelanjutan cerita setelah Anne menang. Dimana setelah Anne menang, Percival serta Nasyens yang tidak ikut bertarung merasa sangat senang. Tapi jika kedua orang tersebut merasa senang, berbeda halnya dengan Bargi. Yang ada dia pastinya sangat kesal bercampur dengan marah. Kesal lantaran sihir mirage miliknya tidak berguna untuk melawan Anne dan marah karena dia harus kalah dari seorang gadis muda yang masih sangat amatir. Dan bukti kemarahan Bargi dapat dilihat dari ucapannya yang mengatakan kau akan mati kepada Anne. Sedangkan Anne yang mendengar ancaman itu malah sama sekali tidak peduli. Yang ada dia justru menghina kesatria kekacauan ini dengan sebutan pecundang. Sedangkan di sisi lain pertarungan yang terjadi antara Doni dengan Doronak malah terlihat seperti kejar-kejaran. Sebab Doni hanya selalu bisa menghindar dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh Doronak. Namun bukan tanpa alasan kenapa Doni cuma bisa menghindar. Soalnya dia memang tidak memiliki kesempatan menyerang sama sekali. Dan setelah itulah muncul sebuah kejadian yang sangat mengejutkan. Di mana saat Doronak mengajak bertarung secara adil hanya dengan senjata tanpa menggunakan sihir, Doni justru langsung menerimanya. Yang tentu saja keputusan yang diambil oleh Doni ini berhasil membuat semua teman-temannya sangat terkejut. Sebab menurut mereka keputusan tersebut sama saja seperti Doni mau bunuh diri. Lantaran menurut mereka berarti Doni tidak akan pernah bisa mengalahkan kapak kepunyaan Doronak. Akan tetapi siapa yang menyangka Doni yang terkenal pengecut itu ternyata menyembunyikan kemampuan bermain belatinya yang hebat. Pasalnya ketika mereka mulai bertarung adil yang cuma menggunakan senjata, Doni malah lebih unggul. Buktinya dalam sekali gerakan dia bukan hanya dapat menahan tebasan kapak dari Doronak saja. Melainkan Doni juga berhasil mendaratkan serangan tebasan belatinya pada bahu kanan Doronak. Tentu saja orang yang melihat kejadian ini menjadi sangat terkejut. Entah itu para pembacanya atau teman-teman Doni. Soalnya siapa yang bakal menyangka jika Doni rupanya sangat ahli dalam hal bermain belati. Dan apa yang dilakukan oleh Doni ini juga bukan cuma sebuah kebetulan belaka. Sebab di chapter ini dia memang diperlihatkan beberapa kali melakukan hal yang sama. Yaitu ketika kesatria kekacauan ini melancarkan serangan, selain dapat bertahan, Doni juga selalu berhasil menebaskan belatinya pada tubuh Doronak. Sebagai orang yang mengenal Doni paling lama dalam kelompok tersebut, tentunya Percival akan menanyakan mengenai alasan kenapa dia tidak pernah menunjukkan kehebatan bermain belatinya. Dan saat diberi pertanyaan seperti itu, jawaban yang diberikan oleh Doni sangatlah lucu. Karena menurutnya jika dia melakukan pertarungan seperti ini, maka akan ada darah yang keluar. Dan kalau ada darah yang keluar, maka akan terasa sakit. Makanya kenapa Doni tidak pernah menggunakan teknik bermain belatinya yang hebat. Pastinya semua orang yang melihat jawaban yang diberikan oleh Doni akan menjadi sangat kaget. Kaget bukan karena kebaikan hatinya yang tidak ingin menyakiti orang, melainkan kaget lantaran mengetahui sudut pandang Doni yang terkesan bodoh. Di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-46 ini, setelah melakukan pertarungan adil cukup lama, pada akhirnya Doronak harus mengakui kehebatan Doni. Sebab dalam duelnya kali ini, sang kesatria kekacauan ini sama sekali tidak bisa sekalipun mendaratkan serangannya. Sedangkan tubuhnya sudah penuh dengan banyak luka sayatan. Makanya setelah melihat kalau tubuh lawannya sudah terluka parah, membuat Doni memberi saran supaya Doronak segera menyerah. Karena jika tidak segera menyerah, bisa-bisa nyawanya akan melayang. Akan tetapi sebagai seorang kesatria kekacauan yang dikenal sebagai yang tak terkalahkan, tentu saja Doronak tidak akan mau menyerah begitu saja. Lantaran dia lebih memilih terus berjuang sampai akhir. Lalu disinilah kejadian yang mengejutkan serta yang dapat membalik keadaan terjadi. Pasalnya setelah tubuhnya terluka parah, Doronak justru langsung memompa ototnya yang besar untuk menghentikan pendarahan yang ada di tubuhnya. Dan Doni yang melihat hal itu memang menjadi sangat terkejut.
Namun bukan hanya terkejut saja, melainkan setelah Doronak memompa ototnya, entah kenapa Doni juga menjadi sangat panik. Buktinya meski kesatria kekacauan ini cuma mengulurkan tangannya saja, setelah beberapa kali menembaskan belatinya, Doni malah langsung menggunakan kekuatan sihirnya. Padahal sebelumnya dia sendiri yang setuju untuk melakukan pertarungan secara adil hanya dengan menggunakan senjata tanpa memakai kekuatan sihir. Lalu karena sekarang Doni sudah melanggar peraturan yang telah disepakati, membuat Doronak menjadi tidak segan-segan lagi untuk memakai kekuatan sihirnya juga. Yang membuat pada akhirnya Doni harus terpental lumayan jauh akibat terkena serangan sihir tersebut. Setelah tubuhnya terlempar dan berakhir mendapat luka yang lumayan parah, Doni pada akhirnya justru memutuskan untuk menyerah. Sebab dia merasa tidak mungkin bisa menang melawan Doronak kalau cuma mengandalkan kekuatan sihirnya saja. Akan tetapi saat Doni sudah mulai menyerah inilah seperti biasa Shin datang. Datang untuk memberikan nasihat serta saran. Dan kali ini nasihat serta saran yang diberikan oleh Shin bisa dibilang lumayan banyak. Soalnya dia terlebih dulu harus merubah sudut pandang serta pengertian sihir yang sebenarnya kepada Doni. Dan yang namanya merubah sudut pandang pastinya akan lumayan sulit untuk dilakukan. Namun siapa yang menyangka meski dikatakan sulit, rubah yang satu ini berhasil melakukannya. Lalu setelah Doni sudah memahami kata-katanya inilah barulah Shin memberikan saran yang sebenarnya. Yaitu oleh Shin, Doni disuruh membayangkan menggenggam batu besar saat menggunakan kekuatan sihirnya. Dan karena yang dibayangkan Doni ketika menggunakan sihir adalah sedang menggenggam batu besar, jadi tentu saja dia akan dapat melakukan apapun dengan batu besar yang ada di tangannya itu. Salah satunya Doni akan bisa melemparkan batu besar tersebut sesuai keinginannya. Di chapter ini setelah diberi arahan oleh Shin, pada akhirnya Doni memang berhasil menggunakan kekuatan sihir jauh lebih baik lagi. Buktinya yang awalnya dia cuma bisa membuat melayang targetnya, kali ini keponakan Hauser tersebut juga sudah mulai dapat menarik sekaligus melemparkan targetnya. Dan sialnya yang menjadi korban pertama dari peningkatan kemampuan sihir Doni adalah Doronak. Pastinya entah itu Percival, Nasiens, ataupun Anne menjadi sangat terkejut saat melihat dengan sihirnya Doni bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan jangankan mereka bertiga, Doni saja yang merupakan pemilik kekuatan serta sudah menggunakannya juga diperlihatkan kaget. Lalu setelah itulah Shin berbicara kembali, di mana dia mengatakan kalau sihir Doni bukanlah mengambang, melainkan sihir yang dapat dengan bebas memindahkan sebuah objek. Atau bisa disebut juga kalau kekuatan sihir Doni ini sebagai telekinesis. Di manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-46 ini, setelah Doronak berhasil dikalahkan, rasa kebahagiaan pun bisa langsung mereka rasakan. Bahkan saking bahagianya, Percival serta Doni sampai melakukan gerakan berputar-putar sambil berpegangan tangan. Tapi jika Percival serta Doni merasa sangat bahagia, berbeda halnya dengan Anne. Pasalnya, Anne justru mencemooh kemenangan Doni. Mencemooh dengan mengatakan jika Doni menang hanya karena mendapat nasihat dari Shin. Dan jujur saja, apa yang dikatakan oleh Anne ini sama sekali tidak masuk akal. Soalnya alasan kenapa dia bisa menang dari Bargi juga lantaran saran dari Shin yang menyuruhnya menargetkan tongkat sihirnya terlebih dulu, serta arahan Shin yang menyuruh Doni menggunakan sihirnya supaya Doronak menggunakan sihirnya juga untuk membuat Anne dapat meluncur ke arah Bargi dengan lebih cepat. Namun semua kejadian itu sama sekali tidak diingat oleh Anne. Buktinya kalau dia ingat, tidak mungkin Anne akan mencemooh Doni yang kemenangannya lantaran mendapat nasihat dari Shin. Dalam kelompok ini yang memiliki pemikiran paling dewasa memanglah Nasiens. Sebab setiap kali ada sebuah kejadian pasti dia yang selalu terlebih dulu berpikir secara logis. Seperti yang terjadi di chapter ini, di mana dia yang pertama kali mengakui kehebatan keterampilan bimbingan Shin. Pasalnya menurut Nasiens, tanpa diberikan bimbingan oleh Shin, maka mereka tidak mungkin bisa menang melawan para kesatria kekacauan anggota Dark Talisman. Lalu disinilah kejadian menarik lainnya terjadi, yaitu ketika Percival bertanya siapa sebenarnya Shin. Dan kenapa hal ini bisa menarik? Karena seingat saya setelah sekian lama bersama, baru kali inilah Percival bertanya seperti itu kepada Shin. Kegembiraan yang dirasakan oleh kelompok Percival memanglah tidak bertahan lama. Sebab Doronak yang sebelumnya telah dilempar oleh Doni berhasil bangkit kembali. Memang benar bangkitnya Doronak ini telah membuat Percival, Doni, Nasiens, serta Anne merasa terkejut.
terkejut lantaran tidak menyangka jika kesatria kekacauan tersebut ternyata masih belum kalah. Akan tetapi yang menariknya di saat mereka berempat tengah terkejut, rasa terkejut itu semakin ditambah lagi dengan munculnya sebuah rasa takut dari arah belakang. Yang ternyata dari arah belakang mereka sudah muncul satu orang musuh lagi. Ya, betul sekali, orang yang secara tiba-tiba muncul di belakang kelompok Percival dan membuat mereka merasa takut adalah Vidic. Kemunculan Vidic ini sebenarnya sudah bisa kita tebak. Soalnya bagaimanapun dari keempat anggota Dark Talisman memang cuma dialah yang belum bertemu dengan kelompok Percival. Jadi cepat atau lambat Vidic pasti akan muncul di hadapan kelompok Percival. Dan pada akhirnya dia muncul di chapter ini. Saat pertama kali muncul, hal pertama yang diucapkan oleh Vidic adalah menghina serta menegur rekan-rekannya dengan mengatakan kalau mereka tidak pantas menjadi anggota Dark Talisman. Karena sebagai seorang kesatria kekacauan mereka malah harus berakhir dikalahkan oleh sekelompok anak kecil. Lalu hal kedua yang dilakukan oleh Vidic setelah baru datang adalah mengambil kembali pecahan relik peti mati kegelapan abadi dari tangan Percival. Soalnya pecahan tersebut pada awalnya memang berada di tangan kelompok mereka. Namun setelah kegagalan Iron Set di kota Sistana, pecahan relik tersebut pada akhirnya jatuh ke tangan kelompok Percival. Dan sekarang relik naga ini oleh Hauser dijadikan sebuah gagang pedang. Lalu pedangnya oleh Hauser diserahkan kepada Percival. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mogushiro Kunyon Kishi chapter ke-46 ini. Dan kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat antara kita semua.